Kiai Haji Sam'un, pahlawan nasional dari Banten. Kiai Haji Sam'un yakin pendidikan bisa memperbaiki masyarakat. Dia juga berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ditulis oleh Hendaru Trihanggoro, dilansir dari historia.id. Suara senapan mesin Jepang terdengar dari pinggir pantai Bojong Anyar, Banten. Anggota pembela tanah air, PETA, lagi menembaki sebuah kapal selam milik sekutu. Badan kapal tak tampak, sepenuhnya berada di dalam air. Hanya periskop kelihatan sedikit di permukaan. Kapal selam itu cepat masuk air. Tembakan dari anggota PETA pun berhenti. Seorang penembak kapal selam itu bernama Kiai Haji Sam'un. Dia menjabat Daidanko, Komandan Batalion PETA wilayah Cilegon, Serang, Banten, sejak November 1943. Jepang punya alasan memilihnya sebagai Daidanko. Kiai Haji Sam'un, tokoh agama berpengaruh. Hal ini terbukti pada peristiwa kemunculan kapal selam sekutu pada 30 Juni 1945 itu. Seorang anak buah Kiai Haji Sam'un menolak perintah opsir Jepang. Dia hanya mau menembak bila perintah itu berasal dari Kiai Haji Sam'un. Menurutnya, Kiai Haji Sam'un bukan hanya pemimpin dalam kesatuan, melainkan juga guru agamanya. Demikian catatan Mansur Muhyiddin dalam karya ilmiah berdasarkan pengalaman anak-anak Kiai Haji Sam'un, seperti dikutip oleh Rahayu Permana dalam Kiai Haji Sam'un, Gagasan dan Perjuangannya, tesis di Universitas Indonesia. Brigjen Kiai Haji Sam'un lahir di Kampung Beji, Cilegon, Banten pada 15 April 1883. Ibunya bernama Siti Hajar, putri Kiai Haji Wasid, tokoh perlawanan petani Banten terhadap pemerintah kolonial pada 1888. Ayahnya bernama Haji Alwijan yang meninggal di Sumatera ketika Kiai Haji Sam'un masih kecil. Makam dan silsilahnya hingga kini belum diketahui secara jelas. Kiai Haji Sam'un remaja memperoleh pendidikan di pesantren Dalingseng milik Kiai Haji Syai pada 1901. Dia pindah ke pesantren Kamasan asuhan Kiai Haji Yasim di Serang pada 1904. Tahun berikutnya, Kiai Haji Sam'un belajar ke Mekah. Dia menghabiskan waktu 5 tahun di Mekah, lalu bergerak ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dari 1910 hingga 1915. Usai memperoleh ijazah Al-Azhar, Kiai Haji Sam'un kembali ke Mekah untuk mengajar di Masjidil Haram. Muridnya dari aneka suku bangsa, yang terbanyak dari Jawa. Meskipun cuma setahun mengajar, di sini namanya mulai sohor sebagai ulama Banten yang besar. Kiai Haji Sam'un pulang ke Hindia Belanda pada 1915. Menurut Rahayu, Kiai Haji Sam'un meletakkan ilmu pada tingkat paling atas dalam pencapaian kehidupan manusia. Dia juga memiliki gagasan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan masyarakat, bahwa pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi segala persoalan hidup. Wujud gagasan Kiai Haji Sam'un terlihat dari pendirian pesantren di Citangkil, Cilegon pada 1916. 10 tahun awal, materi ajarnya masih terbatas pada ilmu agama seperti tata bahasa Arab, fikih, hadis, tafsir, dan akidah. Santrinya pun hanya berjumlah puluhan. Lama-kelamaan, pesantren Citangkil berkembang, tidak hanya dari jumlah santri, melainkan juga materi ajar dan metode pembelajaran. Kiai Haji Sam'un menggabungkan pola pendidikan tradisional pesantren dengan sekolah modern pada 1926. Kiai Haji Sam'un berusaha mengembangkan rasionalitas Islam dengan seruan kembali kepada ajaran Islam yang pokok. Pada tahun ini pula, Kiai Haji Sam'un bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Sam'un membuat kurikulum baru dengan memasukkan mata pelajaran sekolah modern seperti matematika, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, kosmografi, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti kepanduan, kesenian, dan olahraga. Dia juga mulai menerapkan pembelajaran dalam ruang kelas secara berjenjang sesuai tingkatan umur santri. Perubahan corak pesantren Citangkil seiring pula dengan perubahan nama pesantren menjadi Perguruan Islam Al-Khairiyah. Cabang-cabangnya bermunculan di sejumlah wilayah Banten pada 1929.
Dan pada 1936, Kiai Haji Syam'un mendirikan Sekolah Dasar Umum Hollands Inland School. Selain mendirikan lembaga pendidikan, Kiai Haji Syam'un juga mengabdikan gagasannya lewat kitab. Dia menulis kitab tentang akidah, fikih, akhlak, dan sejarah. Publikasi karya-karya tersebut hanya terbatas pada kalangan pesantren, tapi mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter santri-santrinya. Setelah kekuasaan pemerintah kolonial berakhir pada 1942, Kiai Haji Syam'un menjadi salah satu tokoh yang didekati oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk merebut simpati rakyat Banten. Kiprah Kiai Haji Syam'un di ranah pendidikan terekam oleh pemerintah pendudukan Jepang. Namanya muncul dalam buku Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa, terbitan Gunsai Kanbu tahun 1944. Jepang mengajak Kiai Haji Syam'un bergabung bersama PETA pada November 1943 sebagai Daidanko atau Komandan Batalion. Nugroho Noto Sutanto dalam Tentara PETA pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia mengungkapkan bahwa Jepang selalu mengincar tokoh rakyat seperti pemimpin partai, agama, kiai, dan pamong praja untuk duduk sebagai Daidanko. Kiai Haji Syam'un sebenarnya terpaksa menerima ajakan itu. Jepang mewanti-wanti jika Kiai Haji Syam'un menolak, perguruan Al-Khairiyah akan ditutup. Tetapi Kiai Haji Syam'un kemudian memandang keputusannya bergabung ke PETA ada gunanya juga. Dia mempelajari taktik dan strategi militer, bahwa pendidikan Islam sesuai dengan kemiliteran. Keputusan Kiai Haji Syam'un bergabung ke PETA tak mengurangi kadar wibawanya di Banten. Dia justru makin banyak beroleh penghormatan. Anak buahnya mematuhi perintahnya lebih dari sekedar seorang komandan, tetapi juga mematuhinya selayaknya guru dan bapak. Kiai Haji Syam'un menggunakan wibawa dan kecakapan militernya untuk memulihkan keadaan Banten setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Sentimen anti pamong praja dan anti priangan merebak di Banten, sebab kebanyakan pejabat yang dekat dengan pemerintah kolonial dan Jepang berasal dari wilayah priangan. Pembunuhan terhadap pejabat setempat kerap kali terjadi, sehingga menyebabkan pejabat yang masih hidup mengungsi. Posisi residen Banten pun kosong. Untuk mengisi kekosongan tersebut, perwakilan golongan masyarakat Banten, jawara, pemuda, dan wanita menggelar pertemuan di rumah Raden Zulkarnain Surya Kartalegawa, Dewan Penasehat Karesidenan Banten pada akhir Agustus 1945. Pertemuan secara aklamasi memilih Kiai Haji TB Ahmad Khatib sebagai residen Banten yang menangani pemerintahan sipil. Untuk itu, mereka mendesak pemerintahan pusat agar segera mengangkatnya, dan untuk menangani urusan militer diserahkan kepada Kiai Haji Syam'un. Pemerintah pusat menyetujui hasil pertemuan itu melalui radiogram tanggal 2 September 1945. Kiai Haji TB Ahmad Khatib mulai menyusun personalia pemerintahan daerah Banten, membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID, semacam parlemen sementara, dan menyerahkan tanggung jawab pendirian Badan Keamanan Rakyat di seluruh wilayah Banten kepada Kiai Haji Syam'un. Personalia pemerintahan daerah dan KNID bentukan Kiai Haji TB Ahmad Khatib ternyata masih menggunakan orang-orang lama. Pertimbangannya adalah kemampuan mereka dalam urusan administrasi. Tetapi sekelompok orang di bawah pengaruh Cem Mamat, tokoh perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1926, tidak klop dengan pertimbangan tersebut. Cem Mamat ingin orang-orang baru duduk di pemerintahan daerah, orang-orang yang tak punya hubungan dengan kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang. Keinginannya diwujudkan dalam bentuk Dewan Rakyat, pemerintahan tandingan, di Ciamas pada Oktober 1945. Aksi Cem Mamat ini memperumit keadaan Banten yang tengah siaga menghadapi kedatangan tentara sekutu. Sementara itu, Kiai Haji Syam'un telah berhasil menyusun struktur militer Banten. Dia memperoleh tugas dari Kiai Haji TB Ahmad Khatib untuk menghantam gerakan Cem Mamat. Dia berhasil menaklukkan gerakan Cem Mamat pada awal Januari 1946. Selesai berurusan dengan Cem Mamat, Kiai Haji Syam'un menghadapi tentara Nica dan sekutu. Dalam periode ini, dia bertindak sebagai Panglima Divisi 1001, kelak menjadi Divisi Siliwangi. Sampai Maret 1947, Kiai Haji Syam'un berperan menahan infiltrasi Nica dan sekutu ke Banten. Ketika terjadi agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, Kiai Haji Syam'un menjabat bupati di Serang. Tentara Belanda berhasil memblokade wilayah Banten
sehingga pasokan kebutuhan pokok dan uang Republik berkurang. Kiai Haji Syam'un menyumbangkan mesin cetaknya untuk memproduksi uang khusus yang disetujui oleh pemerintah Indonesia. Agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948 turut menyasar kota Serang. Tentara Belanda berhasil memasuki kota ini dan menangkap beberapa pejabat. Tetapi Kiai Haji Syam'un lolos dari sergapan tentara Belanda. Dia berpindah-pindah tempat untuk memimpin perlawanan terhadap tentara Belanda. Di banyak tempat dia singgah, dia bertemu dengan gerilyawan Republik dan memberi mereka semangat. Kiai Haji Syam'un wafat di Gunung Cacaban Anyer pada 2 Maret 1949. Tak lama setelah bertemu dengan gerilyawan, atas peran dan jasanya kepada bangsa dan negara, Kiai Haji Syam'un ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2018.